Kalau pemahaman untuk mendapatkan agama yang baik dari setiap jiwa atau insan yang ada ini mulai melemah, melemahnya karena peradaban yang mulai berkembang, teknologi dan lain-lain, sehingga banyak sekali godaan nafsu, sehingga meninggalkan agamanya pelan-pelan. Nah, itu yang membahayakan untuk keluarga-keluarga kita, karena agama dianggap seperti aksesoris, seperti ilmu lain, bahkan dianggap ilmu lain yang lebih penting gitu. Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu tidak hanya membahas masalah akidah atau ibadah individu, tapi Islam membahas segala aspek kehidupan. Ya, termasuk salah satunya adalah bidang pendidikan, ya, selain masalah ekonomi, politik dan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi rahmat ini wa kafabillahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mega Politan News Forum, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam perlindungan dan naungan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam segmen Rumus Ruang Muslimah, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang pendidikan, yaitu pengaturan PPDB 2024 relevankah dengan tujuan pendidikan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dua tokoh sosok muslimah yang luar biasa, yang begitu concern terhadap dunia pendidikan. Yang pertama adalah Ibu Erlich Isfandiari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Beliau ini tokoh yang sudah sekian lama bergerak di ranah konselor parenting dan juga konsultan pendidikan. Nanti kita akan meminta berbagai pendapat dan pemikiran-pemikiran beliau. Dan yang kedua adalah Ibu Meta Latifah. Assalamualaikum Ibu Meta. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Beliau seorang aktivis dakwah dan juga pembina lembaga PAUD Islam di Masjid Nurul Ikhlas di Jatiwaringin, betul ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah ya. Mungkin saya akan menanyakan ke Bu Erlich terlebih dahulu ya, tentang kebijakan yang sudah ditetapkan. Kalau kemarin-kemarin memang masih berupa isu gitu ya, sekarang Mendikbudristek Pak Nadiem Makarim telah menetapkan, artinya aturan sudah tidak berubah lagi, sudah dipastikan gitu ya, akan ada perubahan ya, perubahan khususnya penetapan batasan usia untuk masuk di jenjang pendidikan, baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun SMK gitu. Dan kalau kita lihat di penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 ini, di jenjang SD itu mulai boleh masuk itu malah dimudahkan gitu. Kalau beberapa tahun yang lalu itu 7 tahun ya batasannya, itu sekarang untuk 5 tahun, anak usia 5 tahun lebih 6 bulan, untuk bulan Juli tahun berjalan itu sudah diperbolehkan ikut mendaftar untuk masuk SD gitu ya, walaupun memang juga ada persyaratannya gitu ya. Nah ini Ibu sebagai seorang yang begitu concern di dunia pendidikan, bagaimana tanggapannya? Pendapat Ibu seperti apa dengan semakin dimudahkan usia untuk masuk SD? Silakan. Terima kasih banyak Umu Nisa. Suatu kebijakan ini apa? Perangkat-perangkatnya, guru-guru mungkin sekarang diberikan pelatihan-pelatihan dasar untuk bisa membersamai anak, orang tua juga. Makanya parenting itu penting banget. Karena parenting itu penting. Kenapa penting? Karena disitulah orang tua pertama sekali ya Bu ya, yang menanamkan pendidikan awal tadi. Di situ sesungguhnya berisi tentang konsep-konsep di dalam hidup. Konsep-konsep yang harus dilalui anak pada usianya. Apa yang harus ditanamkan oleh orang tua, konsep-konsep tersebut. Kalau anak TK
Misalnya adab-adab atau konsep-konsep tentang hal-hal yang baik yang bisa dilakukan untuk dirinya sendiri. Misalnya sehari-hari dia sudah bisa melipat selimutnya sendiri, menaruh baju kotornya di tempatnya, dia bisa makan di meja makan dengan pakai sendok garpu yang benar, tanpa bercecer. Itu sebetulnya menanamkan konsep. Dan setiap konsep yang ditanamkan setiap hari, itu banyak banget dari hal-hal yang sepele yang sehari-hari itu, yang kecil-kecil itu, yang justru akan menguatkan konsep dia ketika remaja. Tapi sebaliknya, kalau kita akan membuat anak kita enak, santai, semua dilayanin oleh pembantu, semua nyuci pembantu, yang gosok, yang masak, yang ini, sampai disuapin, dimandiin, dipakein baju, dia tidak pernah belajar konsep dalam hidup untuk kemandirian dirinya. Nah, awal dari hal yang kecil itu aja orang tua udah banyak nggak melakukan, ya. Jadi kalau sekarang di sekolah dituntut untuk usia muda bisa mandiri di SD, ada masalah ya jangan tanya siapa-siapa, kembali kepada diri sendiri. Berarti kalau anakku mengalami ini di usia SD, berarti harus kembali ke diri saya, apa yang sudah saya tanamkan pada saat dia sebelum masuk SD kemarin gitu. Kalau masih banyak hal yang miss, yang belum sesuai, nanti ya anaknya akan seperti itu. Nah, itu pemahaman-pemahaman dan kesadaran itu kalau orang tua sudah ngerti, sesungguhnya sangat mudah menyambut peraturan-peraturan baru seperti ini. Dan kalau sudah orang tua menyadari, itu lebih mudah kan kita ngajak untuk cari ilmu tambahan gitu loh. Kok anak saya semakin gede semakin gini. Ya udah, ibu butuh ilmu ini, itu nggak usah pakai ngerayu-ngerayu setengah mati. Karena susah ya Bu ya, mengajak cari ilmu dibanding kita ngajak jalan-jalan di mall, di pasar. Sama-sama buang duitnya ya, tapi kalau buang duit untuk gitu. Ya dari situlah kita mulai membangun kesadaran untuk berumah tangga itu. Iya. Jadi memang harus ada ilmunya ya, harus mempersiapkan diri gitu. Benar, makanya dan jadi harus ada kerjasama ya antara berbagai pihak yang terkait untuk masalah pendidikan ini. Bisa diserahkan begitu saja. Benar. Pendidikan. Benar, tetap tanggung jawab di orang tua. Kenapa-napa anaknya kelas 2, kelas 3, lo kok jadi gini? Tetap kan dikembalikan ke orang tua. Nggak mungkin untuk gurunya juga. Bu, anak saya kok jadi gini ya ibu? Gurunya malah ngerti gimana ibu dulu menyiapkan gitu. Jadi guru juga harus cerdas menjawab. Bu, anak saya kok begini begitu ya. Cara mengembalikannya harus tahu biar sama-sama menyadari gitu. Jadi tantangan juga ya buat guru ya. Benar. Harus ada kemampuan lebih gitu, tidak hanya sekedar ilmu gitu. Kan menurut Bu Eri sendiri sebenarnya apa nih tujuan dari pendidikan yang kita lakukan? Tujuan untuk mendidik anak-anak ya, kalau dari rumah atau dari pemerintah mungkin berbeda sudut skopnya aja ya. Kalau dari keluarga, tujuan pendidikan pasti menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menjalankan kehidupannya untuk dirinya sendiri itu menjadi lebih baik, dengan mental yang baik, dengan perilaku yang sesuai dengan usianya, dan dia kedepannya akan bisa mandiri menghadapi tantangan-tantangan hidup di setiap tahapan pendidikannya. Tujuannya itu. Jadi tantangan setiap tahapan usia ya, bukan bukan dipaksakan gitu. Jadi kalau anak masih usia TK dipaksakan masuk SD, tantangan SD sudah besar, terus dia menjadi dikarbit supaya bisa menghadapi tantangan SD, kan tentunya juga akan banyak sekali hambatan. Nah, itu ada gap di situ, terjadi masalah, tujuan mendidik anak nggak tercapai gitu. Jadi tujuannya supaya dia nanti itu betul-betul mandiri dengan menghadapi segala tantangan hidupnya pada zamannya nanti. Nah, pada zamannya inilah yang orang tua suka diibaratkan, orang tua itu seperti busur dan anak itu seperti anak panah gitu. Dan menjadi busur itu sendiri berarti kan harus punya kekuatan yang luar biasa ya, supaya si anak panah itu ketika dilejitkan oleh orang tuanya itu dia bisa jauh ke depan. Berarti apa? Konsep pendidikan di dalam rumah itu harus sudah memikirkan, kalau saya mendidik anak saya sekarang, yang saya bilang tadi, 30 tahun ke depan anak saya jadi apa? Ketika busur itu dilepas, dia itu sudah bisa menembus apa? Menembus ruang dan waktu yang puluhan tahun jaraknya. Dan itu harus tetap tangguh di setiap tahapannya. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada diri sendiri, karena setiap tahapan usia itu pasti ada kayak
pos-posnya, ada tahapan-tahapan di mana anak mengalami suatu guncangan terhadap dirinya atas perubahan. Misalnya dari TK ke SD itu kan ada perubahannya, dari usia yang nyaman menjadi usia banyak tantangan. Dari SD ke SMP, atau kita bilangnya apa ya, kalau di ilmu psikologi itu kan masa remaja. Itu tantangannya juga besar sekali. Apakah dia siap gitu untuk menghadapi setiap tahapan tantangan perkembangan untuk dirinya dan untuk menghadapi kepada dunia di luar dirinya. Nah, kalau pemerintah secara global, tujuan pendidikan pasti untuk kecerdasan bangsa, untuk memajukan negara, untuk mempunyai daya tahan yang kuat terhadap suatu negara yang besar ini, yang jumlah penduduknya udah ratusan juta ya Bu ya. Nah, itu kan bagaimana bisa menjadi kuat dan tangguh gitu. Nah, itu kan kalau tugas negara seperti itu. Makanya di rumah itu adalah satu komunitas yang sangat penting, yang kalau setiap keluarga-keluarga kecil ini mempunyai visi misi yang sama untuk tujuan pendidikan, pastilah tujuan pendidikan negara itu akan tercapai. Itu Bu tujuan. Kalau dikaitkan dengan yang bermaksud di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu kan, kalau ada rumusan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa gitu. Itu bagaimana? Apakah sekarang ini juga masih relevan ke sana? Atau mungkin sudah dihilangkan? Itu ngeri banget ya, ngeri banget ya Bu ya kalau dihilangkan gitu ya. Karena sebenarnya itu poin penting ya kan? Iya ya. Kalau dari perkembangan, untuk menguatkan perkembangan mental seseorang itu memang agama nggak bisa ditawar-tawar. Karena fondasi ya. Itu fondasi banget. Dan dengan berkembangnya zaman, berkembangnya peradaban, itu memang kadang-kadang jadi banyak sekali variasi yang diterapkan dalam satu negara, di mana ada kalanya agama itu masih tetap diutamakan, ada kalanya agama itu sudah di nomor sekiankan. Merasa itu bukan tanggung jawab pemerintah atau negara. Itu urusan masing-masing yang memeluk agama masing-masing gitu ya. Jadi kalau ketika kita masih tetap menjunjung agama, karena agama itu adalah agama Islam ya yang kita anut, itu adalah satu-satunya agama yang menjadikan bukan hanya seseorang tapi suatu negara itu kuat, dan dia akan bisa menembus sebetulnya nanti perubahan zaman apapun kalau si pelaku manusia, insannya itu sendiri bisa kuat untuk memegangnya. Jadi kalau ada perubahan, bagaimana saya bisa memegang agama ini tetap kuat tapi juga bisa menyikapi terhadap perubahan itu tanpa kita harus meninggalkan agama. Ya, jadi seperti tadi pembentukan karakter atau konsep-konsep di dalam rumah, bagaimana orang tua menanamkan konsep-konsep tadi, terutama agama ya Bu ya. Kalau sudah dikuatkan oleh orang tua konsep karakter-karakternya, maka dia nanti bertumbuh menjadi orang dewasa yang tetap pada relnya. Rel saya adalah agama yang saya anut, agama Islam, maka dia akan begitu berbelok sedikit dia akan ingat gitu. Tapi kalau tidak dikuatkan dari awal, nanti begitu berbelok ya udah bablas aja, dia lupa. Jadi sebetulnya pendidikan itu ibarat kalau kita melihat ini Bu, kan ada pernah lihat sirkus ya Bu ya, tontonan sirkus itu kan ada binatang besar, binatang buas kayak gajah, harimau, singa. Kalau kita di hutan ketemu harimau, singa atau gajah, mungkin kita udah diremet ya sama dia ya. Tapi pas di sirkus segitu banyak manusia, dia juga aman aja gitu loh. Bisa bergaul dengan manusia dan dia nurut. Nah itu bagaimana pernah diceritakan oleh salah satu wakil gubernur California ya waktu itu pas datang ke Indonesia, mengibaratkan seekor gajah itu dulu waktu kecil dididiknya dengan cara dirantai. Nah, ini gajah yang akan untuk di sirkus. Rantai pada saat itu buat bayi gajah itu kan kelihatan besar banget. Dengan berjalan sedikit aja dia akan terikat dan dia nggak bisa bergerak. Udah mulai agak besar sedikit tetap aja dia nggak bisa bergerak. Akhirnya tertanam di bawah sadar dia nggak akan bisa bergerak ketika ada rantai. Sampai gajah itu segede apa, di mindsetnya itu sudah terbangun, bergerak sedikit aku mati, nggak bisa gitu. Nah ini untuk mendidik anak itu seperti itu, kita harus mengkondisikan betul-betul dari kecil ya. Dari kecil itu
kamu relnya itu ini loh, kesana sedikit kena aturan Allah, kesini sedikit ada hadis, ada ini gitu, etika, ada apa namanya adab-adab itu harus diluruskan benar oleh orang tuanya dari kecil. Karena apa, anak itu pada saat masih kecil dia otaknya itu masih hanya bisa menerima, belum sepenuhnya logical thinkingnya bisa bekerja, sehingga dia nggak bisa mengkritisi. Ketika dia belum mampu mengkritisi, dia hanya manut. Makanya dia dikasih apa aja masuk, Terima. Kayak tong sampah, mau jelek mau bagus terima semua, tapi kan bahaya. Makanya ketika anak sudah kita ajarkan pada relnya sejak kecil, pas dia dewasa dengan pertumbuhannya dia banyak mengalami hormon-hormon yang berkembang, terutama hormon seks, kemudian melihat sesuatu yang tidak baik, tidak senonoh, harus menundukkan pandangan. Dia sudah ngerti, dia ingat, seandainya melakukan kesalahan, mudah untuk dikembalikan. Nah, itu apa namanya, agama itu peran kuat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari harus seperti itu. Berarti apa? Nggak bisa kita harga mati yang nggak bisa ngikutin perkembangan. Nah, gimana kalau dibilang kita nggak mau ngikutin perubahan, akhirnya kita akan tersingkir sendiri. Jadi sebetulnya yang abadi itu adalah perubahan. Ketika kita tetap bisa mengikuti perubahan, kita akan berjaya seperti agama Islam pada waktu itu. Nah, itulah yang kita tanamkan, agama dikuatkan, sehingga ketika menghadapi perubahan, porsi saya terhadap perubahan dan agama saya itu di mana, dia nggak akan melanggar. Relnya itu sudah ada. Nah, mungkin ini yang harus ditanamkan, hal-hal ngobrol seperti kita sampai ini tuh harus ditanamkan kepada remaja-remaja kita. Kamu itu ya mau pikiranmu kemana aja silakan, tapi bawa agama itu dan kamu harus bisa. Terima kasih banyak Umu Nisa, luar biasa ya, pada akhir-akhir ini banyak sekali peraturan-peraturan dari pemerintah khususnya tentang pendidikan, dan salah satunya adalah bagaimana anak-anak usia TK mau masuk SD agak dimudahkan lagi. Jadi 5,5 tahun ya, dengar-dengar itu sudah diperbolehkan masuk SD. Begini ya, satu kebijakan itu kita bisa melihat sesungguhnya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Pasti ada plus minusnya ya, umumnya saya. Nah, sisi positifnya kalau anak itu sudah memang matang, masak untuk mengikuti jenjang SD, itu kita akan memiliki tenaga-tenaga ahli yang nantinya ketika dia lulus dari perguruan tinggi masih usia muda dengan ilmu yang luar biasa, sehingga ada suatu percepatan di suatu negara atau bangsa itu untuk bisa mengikuti perkembangan lebih baik. Artinya kita nggak perlu nunggu tua dulu gitu ya untuk menjadi seorang ahli, untuk menjadi anak yang pintar. Tetapi di sisi lain, dari sisi negatifnya, kalau kita nanti tidak siap untuk dalam penyelenggaraan pendidikan ini, anak usia TK masuk SD dengan satu lompatan besar dari tadinya dia di TK itu tidak terlalu banyak tekanan, anak-anak happy, namanya juga TK, taman kanak-kanak, namanya aja taman ya. Taman itu pasti yang indah-indah gitu. Kemudian dia harus melompat ke jenjang yang lebih tinggi, yang lebih banyak tanggung jawab, tugas-tugas. Nah, itu nomor satu yang paling penting, kesiapan anak tersebut. Kalau umur 5,5 tahun, anak itu sudah mampu untuk menjalankan kehidupan kesehariannya dengan cara yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dia ngerti apa yang harus dilakukan, yang harus ditinggalkan untuk usia dia, itu dia berarti sudah siap. Tetapi ketika dia belum siap, dia akan pada umumnya anak akan mengalami stres, karena namanya juga nggak siap ya. Dia harus mengikuti pelajaran penuh, dia harus banyak belajar, harus punya tanggung jawab yang berlebih, bahkan untuk dirinya sendiri yang tadinya belum siap, dipaksakan itu seperti kalau buah-buahan itu masih muda dikarbit gitu ya, supaya cepat matang. Nah, ini yang nanti menjadi keropos, karena pada hakikatnya kan anak-anak ini harus sudah dimatangkan dulu di TK ini. Saya suka ngomong ke orang tua, TK itu adalah pendidikan pondasi dasar-dasar kepribadian anak itu justru di TK. Jadi bukan hanya bermain, tapi di situ menanamkan konsep. Kalau konsep ini sudah matang, orang tua menyadari itu sudah anaknya memang siap, silakan. Tapi kalau saya menanggapinya, semua orang tua mesti melihat ke dalam rumahnya, ke anak-anaknya, apakah anak saya ini sudah cukup siap menyambut usia muda masuk SD. Jadi plus minusnya seperti itu. Kalau pemerintah
mempersyaratkan tadi ya, syaratnya apa tadi ya, Monisa, syaratnya? Yang untuk 5 tahun jadi memang sudah harus ada bukti pemeriksaan dari pihak psikolog gitu, terhadap kondisi psikis anak tersebut, tingkat kecerdasannya seperti apa. Jadi memang kepada anak-anak yang memang mempunyai kecerdasan yang lebih ya, di antara sesama umurnya. Iya, jadi kalau itu dijadikan satu syarat oleh pemerintah, itu harus ditaati, harus betul-betul secara jeli seorang psikolog itu bisa menentukan apakah anak ini memang sudah siap untuk menjalani jenjang SD, dalam artian bukan hanya untuk kelas 1, oh Calisto bisa kok dites bisa, bukan hanya itu ya, tentunya mereka sudah bisa berpikir nanti kelas 3 pondasi anak ini sudah cukup belum, itu dari analisa seorang psikolog dan kemudian disampaikan guru bagaimana ini sudah klop atau belum sesuai dengan kebutuhan anak SD. Nah itu insya Allah bisa, karena anak sekarang itu memang banyak sekali yang terlahir dengan berbagai macam bakat dan kepintaran yang Allah berikan itu luar biasa. Nah itu bisa, tapi semuanya itu tentu kembali kepada bagaimana pola asuh orang tua. Ya kalau orang tua hanya menyambut serta-merta, wah seneng ini anaknya nanti masih muda udah sarjana gitu, nah hanya itu aja yang dilihat, itu sudah warning, hati-hati apakah anak siap bener apa belum. Oh ya dites cerdas gini. Apakah secara mental, secara psikologisnya itu juga dia sudah benar-benar siap untuk melakukan aktivitas sebagai anak SD tadi. Begitu Ibu Nisa. Jadi memang peran orang tua di sini luar biasa ya, harus senantiasa memperhatikan perkembangan anak gitu, tidak perkembangan fisiknya saja, jiwanya, psikisnya gitu ya. Betul. Karena kan kalau di alam kapitalis sekuler ini kan tadi ada sesuatu yang penting, ada dibayar untuk misalnya mendapatkan rekomendasi dari psikolog. Ini kan harus yang profesional Ibu. Iya, yang amanah ya. Karena sekarang gampang kan tuh amploppisasi gitu. Itu dia. Akhirnya siapa yang jadi korban? Anak juga gitu. Emang mau nanti lulus SMA atau lulus kuliah anaknya bingung mau kerja apa, ngapain aku lulus ini, gimana carinya mencari duit, cara mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat sekian puluh tahun ini. Nah itu kan yang penting sebetulnya itu. Jadi orang tua itu menetapkan anak sekarang masuk sekolah, entah TK, SD, SMP, itu semuanya itu harus merefleksikan nanti ke depan ketika anak itu lulus kuliah itu mau jadi apa, mau ngapain, bisa enggak dia sudah dewasa pada saat itu. Ngikutin aturan dari pemerintah saja gitu. Ya orang tuanya harus cerdas ya. Setuju saya ya. Jadi sebetulnya anak cerdas itu kan dimulai dari rumah dulu. Berarti orang tua nggak hanya istilahnya membiu mengikuti, mumpung banyak ini ikut tren, tapi sesungguhnya anaknya yang menjadi korban nanti ke depannya. Terus yang sedih orang tuanya. Kan banyak anak-anak sekarang lagi kuliah pada konsultasi, banyak kejadian remaja-remaja kita yang bunuh diri. Ujung-ujungnya apa? Mereka setelah saya baca-baca di media, kenapa sih anak bunuh diri? Ternyata mereka kebanyakan menuliskan surat kepada orang tuanya. Saya melakukan ini karena ini nggak tahan dengan orang tuanya, bla bla bla. Jadi kembali kemana ini? Jadi pola asuh yang apa yang dibutuhkan anak sesungguhnya untuk menjadi dewasa kelaknya itu ya dari rumah. Jadi saya pernah ada satu seminar, saya kasih tema kesehatan mental anak-anak itu sampai dewasa sebetulnya berasal dari rumah. Biar kita juga membangun kesadaran diri ya, self awareness untuk bagaimana anak saya sehat mental sampai nanti itu dewasa. Jadi bukan hanya sekarang aja gitu. Oh masuk TK sekarang anaknya kayak siap udah gitu. Tapi gimana refleksi 25 tahun ke depan gitu. Masya Allah, suara pakarnya. Masya Allah. Banyak yang kemudian tercerahkan dan juga tersadarkan itu betapa pentingnya fungsi keluarga di dalam mendidik anak tadi, terutama seorang ibu, karena ibu adalah utama dan pertama. Yang kenal pertamanya kan ibunya. Masya Allah ya, udah tanggung jawab juga ya. Nah ini Bu Meta nih sebagai aktivis dakwah yang tentunya juga sudah memahami bagaimana belajarnya sistem pendidikan Islam. Sebenarnya kalau di dalam sistem pendidikan Islam sendiri itu ada pembatasan usia untuk masuk sekolah pada jenjang-jenjang tertentu tidak? Silakan. Terima kasih Misa. Masya Allah tadi apa yang sudah dipaparkan Bu Erlik luar biasa sekali gitu ya, menekankan kepada kita para orang tua untuk menjadi orang yang bertanggung jawab pertama terhadap pendidikan anak-anak kita. Ya, Islam sesungguhnya begitu konsen terhadap permasalahan pendidikan.
Makanya Rasul pernah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi dijadikan sebagai suatu kewajiban, bukan pilihan, tapi wajib semua orang itu untuk menuntut ilmu. Kemudian masa pendidikan di dalam Islam juga sudah dinyatakan oleh Rasul. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Artinya menuntut ilmu itu tidak terbatas pada ketika dia udah usia besar, dewasa, tapi dari mulai dia lahir itu adalah masa-masa pendidikan itu bisa diberikan. Dan tadi disampaikan oleh Minisa juga bahwa ibu itu memiliki fungsi pendidik pertama dan utama. Dan itulah konsep di dalam Islam, karena pendidikan itu dimulai dari buayan sampai liang lahat. Ya, buayan itu adalah ketika anak lahir, dia akan bertemu dulu pertama kali dengan ibunya. Ibunya itulah yang menanamkan karakter, menanamkan adab pada anaknya. Ya, keluarganya itulah yang menanamkan hal-hal seperti itu bagi anaknya. Sementara kalau untuk pendidikan formal, ada Rasulullah SAW menyampaikan hadis, ajarilah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Dan pukullah ketika usia 10 tahun dia tidak melakukan. Dari sini ulama menarik garis bahwa pendidikan formal itu dimulai, ya ini pada perintahnya sholat gitulah, ya, itu dimulai pada anak usia 7 tahun. Ya. Jadi ini menunjukkan, ya ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan batas anak masuk usia pendidikan formal itu adalah 6-7 tahun. Itu ketika anak itu sudah matang, ya sudah matang. Jadi kemudian 10 tahun, jadi pada usia 7 tahun itu awal dia kematangan, dia dimotivasi untuk mulai masuk ke pendidikan formal, tetapi tidak boleh ada sanksi. Makanya ada sanksi itu ketika umur 10 tahun. Dia hanya mungkin kalau di dunia parenting itu ada punishment gitu ya Bu ya, reward dan punishment gitu. Dia diberi rambu-rambu, diberitahu tentang rambu-rambunya, tetapi belum ada sanksi di situ. Sehingga dari sini ditarik bahwa pendidikan dalam Islam itu dimulai pada usia 6-7 tahun ketika anak sudah matang, dan sebelumnya itu ada tugas atau tanggung jawab orang tua mempersiapkan anak untuk masuk ke dalam jenjang formal ini. Begitu. Terima kasih Pak Indah. Berarti tadi ada kesamaan dengan yang disampaikan ya. Kembali kepada orang tua tadi menyiapkan anaknya. Nah ini saya kembali ke Bu Eri. Tadi terkait dengan kebijakan istilahnya membuat usia semakin dini ya, semakin lebih muda lagi untuk masuk SD itu. Kira-kira ada pengaruhnya nggak yang secara signifikan misalnya terkait dengan intelektualnya, kemampuan intelektual atau kondisi psikisnya di masa yang akan datang? Kembali kepada ketika dia masak dalam arti matang secara emosional, secara fisik, secara psikis untuk masuk ke SD gitu ya. Karena di dalam neuroscience, para ahli mengatakan bahwa otak manusia itu baru sempurna sambungan-sambungannya, bagian-bagiannya itu sambungannya sempurna itu pada usia 7 tahun. Nah, kemudian dari agama Islam juga ya 7 tahun. Berarti kan sebetulnya Islam itu sudah agama yang futuristik ya. Sudah kita belum mengalami apa-apa, di depan itu sudah ada ketetapannya gitu. Kamu mengajarkan anak 7 tahun itu tadi, kalau berdasarkan penelitian neuroscience itu sambungan otak itu sudah tersambung semua, di mana ketika sambungan-sambungan itu sudah tersambung semua, anak ini lebih siap untuk menerima semua informasi, entah itu pendidikan di sekolah maupun informasi-informasi yang lain yang ada di sekitar dia. Jadi pada saat sambungan otaknya sudah tersambung secara sempurna, maka kalau dibilang apakah ini kecerdasannya sudah siap untuk dikembangkan, ya tentu saja sudah siap. Kecuali ada anak tertentu yang mengalami hambatan gitu. Maka dari itu kita kepada psikolog untuk tes dan seterusnya tadi sebaiknya orang tua lakukan. Apalagi sekarang ini yang dibilang kurikulum merdeka dan seterusnya itu kan sebetulnya untuk penanaman karakter ya. Itu bagus banget. Hanya saja orang tua dan tenaga pendidik, kependidikan atau guru-guru itu harus juga meningkatkan kapasitas diri untuk bisa menyambut tadi tujuan dari pemerintah. Itu sudah bagus, menanamkan karakter, mengembangkan melalui sekolah dan pelajaran. Kalau itu tidak dibarengin dengan tenaga atau SDM di sekolah dan di rumah, otomatis semuanya juga
hanya berupa di atas kertas aja istilahnya gitu ya Bu ya. Jadi anak itu bagaimana kita bisa memaksimalkan kecerdasan dan seterusnya, itu pertama yang dilihat adalah potensi otak kapasitasnya tadi, secara IQ sudah cukup, secara usia sambungan dalam otak sudah memenuhi, dan secara psikologis anak sudah mencapai suatu kemandirian untuk lompat dari usia TK yang tadinya penuh dengan kenyamanan, lompat menjadi SD yang mulai ada tanggung jawab yang berbeda gitu. Jadi disitulah kalau sudah semuanya terpenuhi secara baik, maka kapasitas kecerdasan secara emosional, kecerdasan logical thinkingnya, critical thinking, leadership, semuanya itu akan mudah dikembangkan. Nah, tentu saja harus melalui kaidah-kaidah usia tadi ya, umur 7 jangan ada punishment dulu, syarat-syarat. Nah, kayak itu kaidah-kaidah itu harus ditegakkan. Jadi berarti kan si orang tua dan guru itu harus punya tingkat kedewasaan atau kematangan emosi yang lebih bagus. Jangan nanti di kelas stres gurunya karena ribut terus teriak-teriak gitu kan. Anaknya dimarahin, di ini terus dikasih tugas. Itu udah kurikulumnya padat, kelas padat, tugas guru adminnya juga luar biasa, akhirnya tidak tercapai. Jadi semua kebijakan itu akan bagus berjalan kalau semua pemerintah juga akan menyiapkan satu kebijakan ini apa, perangkat-perangkatnya. Guru-guru mungkin sekarang diberikan pelatihan-pelatihan dasar untuk bisa membersamai anak, orang tua juga. Makanya parenting itu penting banget. Karena parenting itu penting. Kenapa penting? Karena disitulah orang tua pertama sekali ya Bu ya yang menanamkan pendidikan awal tadi. Di situ sesungguhnya berisi tentang konsep-konsep di dalam hidup, konsep-konsep yang harus dilalui anak pada usianya. Apa yang harus ditanamkan oleh orang tua konsep-konsep tersebut. Kalau anak TK misalnya adab-adab atau konsep-konsep tentang hal-hal yang baik yang bisa dilakukan untuk dirinya sendiri. Misalnya sehari-hari dia sudah bisa melipat selimutnya sendiri, menaruh baju kotornya di tempatnya, dia bisa makan di meja makan dengan pakai sendok garpu yang benar tanpa bercecer. Itu sebetulnya menanamkan konsep. Dan setiap konsep yang ditanamkan setiap hari itu banyak banget dari hal-hal yang sepele yang sehari-hari itu, yang kecil-kecil itu yang justru akan menguatkan konsep dia ketika remaja. Tapi sebaliknya kalau kita akan membuat anak kita enak, santai, semua dilayanin oleh pembantu, semua nyuci pembantu, yang gosok, yang masak, yang ini sampai disuapin, dimandiin, dipakein baju, dia tidak pernah belajar konsep dalam hidup untuk kemandirian dirinya. Nah, awal dari hal yang kecil itu aja orang tua udah banyak yang nggak melakukan, ya. Jadi kalau sekarang di sekolah dituntut untuk usia muda bisa mandiri di SD, ada masalah ya jangan tanya siapa-siapa, kembali kepada diri sendiri. Berarti kalau anakku mengalami ini di usia SD, berarti harus kembali ke diri saya. Apa yang sudah saya tanamkan pada saat dia sebelum masuk SD kemarin gitu. Kalau masih banyak hal yang miss, yang belum sesuai, nanti ya anaknya akan seperti itu. Nah, itu pemahaman-pemahaman dan kesadaran itu kalau orang tua sudah ngerti, sesungguhnya sangat mudah menyambut peraturan-peraturan baru seperti ini. Dan kalau sudah orang tua menyadari, itu lebih mudah kan kita ngajak untuk cari ilmu tambahan gitu loh. Kok anak saya semakin gede semakin gini. Ya udah, ibu butuh ilmu ini, itu nggak usah pakai ngerayu-ngerayu setengah mati. Karena susah ya Bu ya, mengajak cari ilmu dibanding kita ngajak jalan-jalan di mall, di pasar. Sama-sama buang duitnya ya, tapi kalau buang duit untuk ini gitu. Ya dari situlah kita mulai membangun kesadaran untuk berumah tangga itu. Iya. Jadi memang harus ada ilmunya ya, harus mempersiapkan diri. Gitu. Benar, makanya Jadi harus ada kerjasama ya, antara berbagai pihak yang terkait untuk masalah pendidikan ini. Jadi silakan tentu saja. Benar. Benar, tetap tanggung jawab di orang tua. Kenapa-napa anaknya kelas 2, kelas 3, lo kok jadi gini? Tetap kan dikembalikan ke orang tua. Nggak mungkin untuk gurunya juga. Bu, anak saya kok jadi gini? Ya ibu, gurunya malah ngerti gimana ibu dulu menyiapkan gitu. Jadi guru juga harus cerdas menjawab. Bu, anak saya kok begini begitu ya. Cara mengembalikannya harus tahu biar sama-sama menyadari gitu. Tantangan juga ya buat guru ya. Benar.
harus ada kemampuan lebih gitu, tidak hanya sekedar ilmu. Yang menurut Bu Eri sendiri sebenarnya apa nih tujuan dari pendidikan yang Anda lakukan? Tujuan untuk mendidik anak-anak ya, kalau dari rumah atau dari pemerintah mungkin berbeda sudut skopnya aja ya. Kalau dari keluarga, tujuan pendidikan pasti menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menjalankan kehidupannya untuk dirinya sendiri itu menjadi lebih baik dengan mental yang baik, dengan perilaku yang sesuai dengan usianya, dan dia kedepannya akan bisa mandiri menghadapi tantangan-tantangan hidup di setiap tahapan pendidikannya. Tujuannya itu. Jadi tantangan setiap tahapan usia ya, bukan bukan dipaksakan gitu. Jadi kalau anak masih usia TK dipaksakan masuk SD, tantangan SD sudah besar, terus dia menjadi dikarbit supaya bisa menghadapi tantangan SD, kan tentunya juga akan banyak sekali hambatan. Nah itu ada gap di situ, terjadi masalah, tujuan mendidik anak nggak tercapai gitu. Jadi tujuannya supaya dia nanti itu betul-betul mandiri dengan menghadapi segala tantangan hidupnya pada zamannya nanti. Nah pada zamannya inilah yang orang tua suka diibaratkan, orang tua itu seperti busur dan anak itu seperti anak panah gitu. Nah menjadi busur itu sendiri berarti kan harus punya kekuatan yang luar biasa ya, supaya si anak panah itu ketika diwujudkan oleh orang tuanya itu dia bisa jauh ke depan. Berarti apa? Konsep pendidikan di dalam rumah itu harus sudah memikirkan, kalau saya mendidik anak saya sekarang, yang saya bilang tadi, 30 tahun ke depan anak saya jadi apa? Ketika busur itu dilepas, dia itu sudah bisa menembus apa? Menembus ruang dan waktu yang puluhan tahun jaraknya. Dan itu harus tetap tangguh di setiap tahapannya. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada diri sendiri, karena setiap tahapan usia itu pasti ada kayak pos-posnya, ada tahapan-tahapan di mana anak mengalami suatu guncangan terhadap dirinya atas perubahan. Misalnya dari TK ke SD itu kan ada perubahan ya, dari usia yang nyaman menjadi usia banyak tantangan. Dari SD ke SMP, atau kita bilangnya kalau di ilmu psikologi itu kan masa remaja, itu tantangannya juga besar sekali. Apakah dia siap gitu untuk menghadapi setiap tahapan tantangan perkembangan untuk dirinya dan untuk menghadapi kepada dunia di luar dirinya. Nah, kalau pemerintah secara global, tujuan pendidikan pasti untuk kecerdasan bangsa, untuk memajukan negara, untuk mempunyai daya tahan yang kuat terhadap suatu negara yang besar ini, yang jumlah penduduknya udah ratusan juta ya Bu ya. Nah itu kan bagaimana bisa menjadi kuat dan tangguh gitu. Nah itu kan kalau tugas negara seperti itu. Makanya di rumah itu adalah satu komunitas yang sangat penting, yang kalau setiap keluarga-keluarga kecil ini mempunyai visi misi yang sama untuk tujuan pendidikan, pastilah tujuan pendidikan negara itu akan tercapai. Itu Bu tujuan. Kalau dikaitkan dengan yang bermaksud di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu kan, kalau ada rumusan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa gitu. Apakah sekarang ini juga masih dilakukan bersama? Atau mungkin sudah dihilangkan? Itu ngeri banget ya, ngeri banget ya Bu ya kalau dihilangkan gitu ya. Karena sebenarnya itu poin penting ya. Iya. Kalau dari perkembangan, untuk menguatkan perkembangan mental seseorang itu, memang agama nggak bisa ditawar-tawar. Karena fondasi ya. Itu fondasi banget. Dan dengan berkembangnya zaman, berkembangnya peradaban, itu memang kadang-kadang jadi banyak sekali variasi yang diterapkan dalam satu negara, di mana ada kalanya agama itu masih tetap diutamakan, ada kalanya agama itu sudah di nomor sekian kan. Merasa itu bukan tanggung jawab pemerintah atau nelayan, itu urusan masing-masing yang memeluk agama masing-masing gitu ya. Jadi kalau ketika kita masih tetap menjunjung agama, karena agama itu adalah agama Islam ya yang kita anut, itu adalah satu-satunya agama yang menjadikan bukan hanya seseorang tapi suatu negara itu kuat, dan dia akan bisa menembus sebetulnya nanti perubahan zaman apapun, kalau si pelaku manusia insannya itu sendiri bisa kuat untuk memegangnya. Jadi kalau ada perubahan, bagaimana saya bisa memegang agama ini
tetap kuat, tapi juga bisa menyikapi terhadap perubahan itu tanpa kita harus meninggalkan agama. Ya, jadi seperti tadi pembentukan karakter atau konsep-konsep di dalam rumah, bagaimana orang tua menanamkan konsep-konsep tadi, terutama agama ya Bu ya, kalau sudah dikuatkan oleh orang tua konsep karakter-karakternya, maka dia nanti bertumbuh menjadi orang dewasa yang tetap pada relnya. Rel saya adalah agama yang saya anut, agama Islam, maka dia akan begitu berbelok sedikit dia akan ingat gitu. Tapi kalau tidak dikuatkan dari awal, nanti begitu berbelok ya udah bablas aja dia lupa. Jadi sebetulnya pendidikan itu ibarat kalau kita melihat ini Bu, kan ada pernah lihat sirkus ya Bu ya, tontonan sirkus itu kan ada binatang besar, binatang buas kayak gajah, harimau, singa. Kalau kita di hutan ketemu harimau, singa atau gajah, mungkin kita udah diremet ya sama dia ya. Tapi pas di sirkus segitu banyak manusia, dia juga aman aja gitu loh, bisa bergaul dengan manusia dan dia nurut. Nah itu bagaimana pernah diceritakan oleh salah satu wakil gubernur California ya waktu itu pas datang ke Indonesia, mengibaratkan seekor gajah itu dulu waktu kecil dididiknya dengan cara dirantai. Nah ini gajah yang akan untuk di sirkus. Rantai pada saat itu buat bayi gajah itu kan kelihatan besar banget. Dengan berjalan sedikit aja dia akan terikat dan dia nggak bisa bergerak. Udah mulai agak besar sedikit tetap aja dia nggak bisa bergerak, akhirnya tertanam di bawah sadar dia nggak akan bisa bergerak ketika ada rantai. Sampai gajah itu segede apa, di mindsetnya itu sudah terbangun, bergerak sedikit aku mati, nggak bisa gitu. Nah ini untuk mendidik anak itu seperti itu, kita harus mengkondisikan betul-betul dari kecil ya. Dari kecil itu kamu relnya itu ini loh, kesana sedikit kena aturan Allah, kesini sedikit ada hadis, ada ini gitu, etika, ada adab-adab itu harus diluruskan benar oleh orang tuanya dari kecil. Karena anak itu pada saat masih kecil dia otaknya itu masih hanya bisa menerima, belum sepenuhnya logical thinkingnya bisa bekerja, sehingga dia nggak bisa mengkritisi. Ketika dia belum mampu mengkritisi, dia hanya manut. Makanya dia dikasih apa aja masuk, terima. Kayak tong sampah, mau jelek mau bagus terima semua, tapi kan bahaya. Makanya ketika anak sudah kita ajarkan pada relnya sejak kecil, pas dia dewasa dengan pertumbuhannya dia banyak mengalami hormon-hormon yang berkembang, terutama hormon seks, kemudian melihat sesuatu yang tidak baik, tidak senonoh, harus menundukkan pandangan. Dia sudah ngerti, dia ingat. Seandainya melakukan kesalahan, mudah untuk dikembalikan. Nah, itu agama itu peran kuat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari harus seperti itu. Berarti apa? Nggak bisa kita harga mati yang nggak bisa ngikutin perkembangan. Nah, gimana kalau dibilang kita nggak mau ngikutin perubahan, akhirnya kita akan tersingkir sendiri. Jadi sebetulnya yang abadi itu adalah perubahan. Ketika kita tetap bisa mengikuti perubahan, kita akan berjaya seperti agama Islam pada waktu itu. Nah, itulah yang kita tanamkan, agama dikuatkan sehingga ketika menghadapi perubahan, porsi saya terhadap perubahan dan agama saya itu di mana, dia nggak akan melanggar. Relnya itu sudah ada. Ya, saya beralih ke Bu Meta. Kalau di dalam sistem pendidikan Islam sendiri, tujuan pendidikan itu seperti apa? Mungkin bisa ya. Ya, Masya Allah, tadi penjelasan Bu Erik sih nggak sampai saya terkesima. Makanya luar biasa. Artinya agama itu tadi dikatakan bahwa oleh Bu Erik bahwa agama itu adalah fondasi. Sementara ketika kita menjalankan ya ilmu parenting itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai alat untuk kita mengembangkan apa yang sudah dilandaskan di dalam kehidupan kita di dalam beragama ini. Seperti tadi kalau saya sampaikan bahwa ada hadis yang mengatakan pendidikan itu dimulai usia 7 tahun. Ternyata itu dengan neuroscience ketemu gitu, ya kan? Ketemu. Berarti memang agama itu memang Allah berikan adalah untuk menuntun kehidupan kita. Tadi ditanyakan tujuan pendidikan di dalam Islam, karena Allah menciptakan kita itu kan sebagaimana di dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi manusia hidup itu adalah untuk beribadah. Dan pendidikan itu diadakan adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Allah, bahwa kita tunduk.
Sehingga tujuan di dalam pendidikan Islam itu adalah pertama untuk membangun generasi menjadi generasi yang berkepribadian Islam. Artinya sosok individu yang memiliki pola pikir dan pola sikap yang Islami. Ya, bukan hanya pikirannya yang tertuntun dengan Islam, tetapi ketika dia berperilaku itu juga tertuntun dengan Islam. Kalau dikatakan bahwa solusi dari permasalahan Palestina itu adalah bumi Palestina yang diperangi, kemudian solusinya adalah kembali memerangi, gitu kan? Kembali memerangi, artinya secara solusi pemikiran itu adalah dengan memerangi kembali. Artinya ketika ada seruan untuk memerangi, ya sikap kita sebagai seorang muslim langsung menyambut dengan semangat jihad itu. Itu berarti kan ketemu pola pikir dan pola sikapnya itu adalah pola pikir dan pola sikap yang Islami. Bukan apa yang dinyatakan dengan apa yang dikatakan itu, apa yang dinyatakan dengan apa yang dilakukan itu berbeda. Bukan seperti itu, tapi yang diinginkan adalah membangun sosok yang berkepribadian Islam. Ya. Pola pikir dan pola sikapnya itu adalah satu, yaitu berlandaskan kepada Islam. Kemudian yang kedua, mempersiapkan anak didik itu untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan agar dia mampu untuk mengarungi kehidupannya. Karena Allah memberikan bumi ini adalah kepada manusia. Manusia ini adalah khalifatul fil ard, ya, khalifah Allah di muka bumi, yang dengan kemampuannya itu ya berlandasan kepada Islam, kemudian dia memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengolah bumi ini, maka yang dihasilkan adalah sebuah peradaban yang mulia yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Islam, ya, dan juga mempersiapkan mereka bagaimana untuk memasuki jenjang ke kehidupan setelahnya. Seperti tadi Bu Eli katakan bahwa orang tua itu harus mempersiapkan anaknya. Orang tua itu sebagai busuknya, anak itu sebagai anaknya, gitu ya. Jadi itu dipersiapkan agar dia bisa melejit, ya. Tapi di dalam Islam, tujuan pendidikan ini tidak hanya ditargetkan kepada negara, ya, atau tidak hanya ditargetkan kepada keluarga, tetapi keluarga, masyarakat, dan negara itu harus simultan, harus bersama-sama berjalan memiliki konsep yang sama, yaitu di mana azas dari pendidikan itu adalah akidah Islam. Semuanya kembali, semua apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan itu adalah kembali dasarnya adalah akidah Islam. Sehingga selaras gitu ya, antara apa yang dibangun di dalam keluarga dan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat atau apa yang ditetapkan oleh negara itu sejalan. Gitu. Ya, terima kasih Bu Mira. Bu Yafi, saya kembali menanyakan tadi begitu Ibu menyampaikan tadi bahwa agama itu selalu menyertai ya, apapun yang dilakukan gitu dalam setiap jenjang pendidikan itu. Ini memang benar-benar tidak boleh kemudian ditinggalkan gitu. Bahkan harusnya Islam itu mampu mengikuti perkembangan zaman gitu. Ya, kan? Ya, artinya bahwa apa yang difirmankan Allah itu bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik itu benar gitu. Menurut Ibu gitu, kalau melihat secara umum tentang pelaksanaan pendidikan saat ini, bagaimana tanggapan Ibu? Mungkin bisa melihat dari sisi outputnya, termasuk tadi pada penerapan adab dan hal-hal yang lain gitu. Menurut Ibu seperti apa? Apakah sudah sesuai memang yang dikehendaki atau mengalami ya gempuran kerusakan yang luar biasa? Iya, jadi tadi pendidikan agama itu adalah merupakan satu pondasi yang paling penting, karena agama, terutama agama Islam, itu adalah sumber dari semua ilmu. Kita itu belajar psikologi, belajar fisika, kimia, belajar ilmu-ilmu yang lain-lainnya itu sebetulnya hanya sebagian kecil aja dari agama. Jadi kalau sampai itu ditinggalkan, itu akan pasti dampaknya banyak ya, kerusakan-kerusakan yang menjadi akibatnya. Nah, melihat pendidikan yang sekarang ini, agama ada sisi di mana agama itu begitu mudahnya kita dapatkan, pelajari dimanapun, kapanpun, Ibu ya, karena perkembangan teknologi sudah masuk ke dalam rumah kita, bahkan kamar kita. Sambil goleran kita bisa dengerin tausiah, bisa mendapatkan ilmu dari ahli agama manapun di seluruh dunia ini gitu. Tetapi dari sisi yang lain, kalau pemahaman untuk mendapatkan agama yang baik dari setiap jiwa atau insan yang ada ini mulai melemahnya karena peradaban yang mulai berkembang, teknologi dan lain-lain, sehingga banyak sekali godaan nafsu, sehingga meninggalkan agamanya pelan-pelan. Nah, itu yang
membahayakan untuk keluarga-keluarga kita karena agama dianggap seperti aksesoris, seperti ilmu lain, bahkan dianggap ilmu lain yang lebih penting gitu untuk duniawi daripada agama. Nah ini nanti orang akan kehilangan esensi di dalam hidupnya karena akar dari pondasi itu adalah agama. Ketika itu kita lepas ya berarti sebuah pohon yang tadinya harusnya akarnya kuat dan dia kokoh dengan tantangannya, akarnya rusak, maka robohlah pohon tersebut. Jadi agama ibaratnya seperti itu. Bagaimana kita bisa menanamkannya dari kecil, apa sesungguhnya pentingnya agama itu. Makanya pendidikan agama untuk anak-anak itu biasanya diawali dengan anak-anak suka lebih dulu. Suka aja, bukan bisa. Memang tujuannya bisa, tetapi kalau dalam proses belajarnya dia nggak happy, kan akhirnya juga agama ribet, agama ngusulin, berat dan seterusnya. Akhirnya yang harusnya itu masuk ke dalam jiwanya menjadi kehidupan sehari-hari itu tidak terjadi. Maaf Ibu saya potong. Kalau saya perhatikan penjelasan Ibu tadi, artinya apakah bisa kemudian disimpulkan bahwa kondisi pendidikan kita saat ini sebenarnya banyak karut marutnya, gitu. Artinya tidak sesuai dengan idealisme yang diinginkan gitu. Apakah begitu? Karena kan tadi banyak kemudian dilepaskan agama itu tadi. Ada sekulerisme dalam bidang pendidikan, pemisahan agama dari proses pendidikan itu sendiri. Apakah begitu? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa belajar agama itu dengan baik, dengan benar dari berbagai macam sumber dan kapanpun kita butuhkan. Untuk menuju kepada suatu kesimpulan, memang kita harus mengadakan suatu penelitian juga gitu ya. Apakah di masyarakat kita ini sudah betul-betul mereka tinggalkan, karena agama itu adalah suatu keyakinan di mana itu tidak terlihat kalau tidak diimplementasikan sebagai suatu perbuatan. Jadi kalau keyakinan seseorang itu kuat, lemah, sedang atau bahkan kurang, itu memang kita mesti melihat ya semacam penelitian masyarakat sosial gitu. Apakah menurut mereka agama itu memang betul-betul buat dia nggak penting, atau sebetulnya masih ada di dalam jiwanya itu agama itu sangat penting, tetapi karena godaan di luar dirinya begitu besar sehingga kelihatannya agama itu jadi ditinggalkan. Nah itu yang untuk kesimpulan sampai ke sana kita mesti melihat dulu ada penelitian sosial yang kita lakukan. Gitu. Kalau dikembalikan kepada tema yang kita bahas ini, apakah ada pengaruh yang signifikan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tadi, memiliki riset tadi terkait dengan menurunkan batas usia untuk masuk SD itu terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Gitu. Apakah kemudian bisa menghantarkan pada tujuan yang memang diinginkan, gitu, atau ya masih belum pasti? Menurut Ibu seperti apa? Iya, namanya pendidikan itu suatu proses ya. Hasilnya akan kelihatan nanti 10 atau 15 tahun ke depan. Kalau semua proses tadi dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang harus dilakukan, itu prediksi pencapaian maksimal itu insya Allah bisa gitu ya Bu ya, terutama agama tadi ya. Tapi kalau persiapan untuk pencapaian tujuan tadi belum maksimal, dan nanti kita akan menemukan generasi-generasi yang memiliki banyak tantangan yang itu tidak bisa diselesaikan. Mudah-mudahan sih berharap ya pemerintah dengan melakukan kebijakan baru ini akan disertai nantinya dengan kebijakan-kebijakan pendukung yang lain yang untuk menggolkan tujuan tadi. Misalnya dari sisi agama dan akhlak ternyata penting, jadi harus diberikan masukan-masukan yang banyak untuk persiapan orang tua, guru, pendidik, dan masyarakat gimana menyiapkan mental anak, misalnya kayak gitu. Itu perlu semacam kayak iklan sosial ya, iklan layanan sosial itu harus diperbanyak gitu loh. Gembar-gembor di media-media itu harus diperbanyak. Anakmu butuh ini loh, pendidikannya ini loh, dari sisi agama ini. Nah itu membangun juga kesadaran masyarakat. Nah itu kalau hanya menelorkan satu kebijakan kemudian tidak dibarengi dengan yang lain, ya kita itu berisiko gitu ya Bu ya. Kita masih bingung juga gitu, apa iya sih, apa benar sih gitu. Nah berharap nanti seperti itu, jangan hanya compang-camping bikin kebijakan, bikin keputusan tapi terus nggak bertanggung jawab. Artinya masih banyak hal-hal urgent yang memang harus dibenahi di dalam pendidikan kita saat ini kan gitu. Iya benar sekali. Mungkin lebih penting ya kalau terkait misalnya arus liberalisme
gitu. Perusakannya itu kan bisa melalui ini. Nah, Di Majelis Taklim disebut setan gepeng. gepeng, Anak-anak ya. di ruangan sendiri itu kan bisa oleh ini gitu. Nah, itu mungkin justru kebijakan pemerintah di ranah sana itu pengaturan gitu. HP ini karena rusaknya itu nggak jauh-jauh kan. Iya, betul. Ya memang kalau ngomongin ini kerusakan mental, kerusakan otak, perilaku akibat si setan gepeng tadi panjang banget ya. Mungkin nanti kita bisa bahas di waktu tertentu, dan itu tentu sangat berpengaruh karena sudah sekian lama si apa namanya perusak itu tadi hadir di keluarga kita, dan sudah sekian lama kita tidak berdaya untuk menghadapi. Berarti memang kebijakan pemerintah itu harus segera ditegakkan gitu. Jadi sebenarnya Ibu juga sudah sedikit memberikan masukan gitu, tapi lebih secara spesifik lagi saya tanyakan gitu, adakah masukan-masukan, saran-saran untuk perbaikan kualitas pendidikan kita saat ini? Kalau saya bergerak di dunia parenting ya kebetulan, jadi saya menyarankan penguatan di dalam rumah itu yang paling penting. Di dalam rumah itu siapa aja unsurnya, ayah, ibu, anak. Kalau ada orang tua berarti ada generasi di atas kita. Berarti ada 3 generasi di dalam rumah itu. Nah ini penguatan-penguatan dari berbagai aspek untuk mengembangkan karakter anak yang tangguh ke depannya itu yang harus diutamakan. Jadi mungkin nanti pemerintah juga harus membuat kurikulum orang tua misalnya ya, yang anaknya mau TK, SD, SMP, kuliah, karena sesungguhnya gejala yang fenomena yang terjadi yang kita lihat, anak-anak banyak sekali justru menjadi mengkena dampak daripada pengasuhan yang belum kuat dari dalam. Anak-anak remaja juga menjadi terjerumus ke sana ke sini dan bingung ini yang tanggung jawab siapa, padahal sudah jelas yang tanggung jawab itu pasti orang tua. Maka dari itu kurikulum Merdeka harusnya juga membuat kurikulum orang tua. Suatu sekolah harus mengadakan misalnya seminar atau pelatihan parenting untuk setahun sekian kali, misalnya diagendakan seperti itu kan. Namanya kebijakan mudah ya dibuat gitu ya kayak sekarang ini. Jadi kalau itu sudah dibikin, insya Allah kesadaran orang tua semakin tinggi, maka kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan murid-murid itu serta pemerintah akan semakin kuat. Nah ini yang kita harapkan sebetulnya. Terima kasih Bu Erik. Kembali ke Bu Meta, Ibu ketika melihat pelaksanaan pendidikan sekarang, kemudian juga Ibu memahami konsep sistem pendidikan Islamnya, kira-kira pada poin mana yang mencolok perbedaannya? Ya. Kita yakini, saya sebagai seorang muslim, tentu juga ibu-ibu yang lainnya meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu tidak hanya membahas masalah akidah atau ibadah individu, tapi Islam membahas segala aspek kehidupan. Ya, termasuk salah satunya adalah bidang pendidikan, ya, selain masalah ekonomi, politik dan segalanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, sehingga artinya bahwa perilaku atau bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dalam Islam itu sudah ada tuntunannya, Dan tadi saya katakan bahwa pendidikan atau kehidupan di dalam Islam itu simultan antara keluarga, masyarakat, dan negara itu adalah simultan memiliki landasan yang sama. Akidah Islam dijadikan sebagai asasnya, bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi masyarakat dan negara. Karena Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa agama dan kekuasaan itu bagaikan saudara kembar. Agama itu adalah landasannya. Apabila agama tidak ada, maka bangunan itu akan roboh. Dan kekuasaan itu adalah penjaganya. Kalau suatu bangunan tidak ada penjaganya, atau suatu rumah tidak ada penjaganya, maka dia bisa hilang. Maka agama dan kekuasaan ini harus ada kedua-duanya. Nah, maka negara harus hadir ketika orang tua berusaha untuk mendidik, menanamkan karakter Islam di dalam untuk tahapan awalnya, ya. Itu negara harus hadir sehingga orang tua itu akan mudah, akan nyaman menerapkan hal-hal itu di dalam keluarganya. Jadi kebijakan-kebijakan negara itu tidak bertentangan dengan apa yang ditanamkan di dalam keluarga. Ya, kalau misalnya sekarang orang tua mengajarkan bahwa dengan orang tua itu harus hormat, harus bakti, ya. Negara juga menerapkan hal yang demikian. Tidak kemudian ketika anak diperingatkan, kemudian itu dilarang gitu ya.
untuk anak-anak itu tidak boleh ada larangan. Sementara agama mengajarkan bahwa ketika mau keluar rumah itu, misalnya seorang wanita mau keluar rumah itu harus menutup aurat, gitu kan? Harus menutup aurat itu kan harus ditanamkan dari anak-anak itu penyadaran tentang apa itu konsep beragama, kemudian bagaimana aplikasinya gitu dalam kehidupannya. Ini kan negara juga harus mendukung konsep ini gitu, harus memang sama-sama, harus tidak sinkron ya. harus sinkron gitu, jangan sampai Kalau kemudian tadi kan kontradiksi ya. nah ini yang kemudian menjadi permasalahan kita, permasalahan orang tua ketika kita sudah menanamkan hal yang dituntun oleh agama kita, tapi ketika di luar anak-anak menghadapi kenyataan yang berbeda, sehingga anak-anak yang mungkin imannya, kadang kan iman itu yazidu wa yanqus kata Rasulullah, iman itu naik turun gitu ya. Ketika dia turun, dia bisa ikut terbawa. Mungkin kalau dia segera tersadar, dia bisa kembali gitu. Tapi kalau dia kemudian kebablasan, orang tuanya juga tidak sempat atau lalai juga gitu ya, seperti itu kan bisa terseret-seret gitu akhirnya. Nah, jadi itulah yang saya lihat fenomena di dalam kehidupan kita saat sekarang ini, bahwa tidak ada kesinkronan. Nah, tidak ada kesinkronan antara keluarga, masyarakat, dan negara. Baik yang keluarga-keluarga yang berusaha menanamkan nilai-nilai keislaman di dalam keluarganya, tapi faktanya apa yang diterapkan negara itu adalah sesuatu yang bertentangan. Kalau semakin kesini itu kita melihat bahwa negara dengan agama itu seperti didikotomikan, ya. Aturan negara dengan agama itu seperti dikotomikan, sehingga agama itu dipinggirkan. Seolah-olah sudah tidak bawa agama lah di dalam kehidupan publik. Agama itu cukup saja di rumah, ya, di tempat ibadah. Ini kan nggak bisa, nggak sejalan akhirnya. Akhirnya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul gitu. Banyak anak-anak yang kemudian gamang menghadapi kehidupan di tengah kenyataan. Sementara kalau Islam, konsep Islam itu ditegakkan secara keseluruhan, kita bisa melihat ya sejarah itu telah ada gitu loh. Telah bisa kita baca ya. Bagaimana peradaban itu bisa mengantarkan, Islam itu bisa mengantarkan kita membentuk suatu peradaban yang mulia, ya, yang teknologinya maju, tapi karakter keberagamaannya itu tetap terpelihara, ya, dia tetap berperadaban mulia lah, nggak seperti sekarang kan. Sepertinya kalau sekarang kehidupan sekarang itu sepertinya wah gitu ya, modern, tapi perilakunya kan mungkin lebih buruk daripada binatang gitu ya, sampai Allah peringatkan juga ya manusia itu sampai perilakunya bisa seperti itu, lebih buruk daripada binatang. Itulah kenyataannya sekarang. Makanya ini yang perlu kita kembalikan ya, bagaimana kita menyinkronkan, karena di Indonesia itu adalah mayoritas muslim gitu ya. Seharusnya agama ini dah menjadi menuntun mereka, yang seharusnya Indonesia ini bisa menjadi contoh gitu ya, bahwa bagi negara-negara yang lainnya gitu. Seharusnya benar-benar harus berkualitas harusnya ya. Iya. Mayoritas Iya. luar biasa. Artinya kan terlihat jelas ya perbedaannya mencolok, karena juga memang perbedaan dari sistem kehidupan yang diterapkan gitu. Ketika sistem pendidikan Islam ya berbasis pada ajaran Islam, sementara sekarang sistem yang diterapkan adalah justru bukanlah dari sang pencipta kehidupan, tapi sistem kapitalis, sekuler, liberal. Ada pemisahan agama dari kehidupan gitu. Jadi ya studi oriented aja gitu kan, kadang memperhatikan bagaimana kualitas keberagamaannya itu. Padahal tadi Bu Erik mengatakan bahwa itu fondasi harus pada posisi apapun ya kan, jadi rakyat jelata ataupun pejabat, ingat aturan agamanya gitu kan. Benar. Yang Ibu paparkan tadi. Benar banget. Jadi Apapun dan apapun negara terapkan, mau kapitalis, sekuler, apapun itu, kalau agama sudah ada di dalam jiwa kita dan menjadi lilin penerang hidup kita, lu mau negara apapun kan dia tetap membawa gitu loh. Istilahnya gini, orang Islam itu jangan hanya, kita kan nggak hanya hidup di Indonesia ya, kita harus hidup juga bersinar agama kita. Misalnya ketika kita terdampar di negara lain, di mana di situ mayoritas juga bukan Islam. Nah itu, jadi sekarang kita nggak menyalahkan siapapun, menuduh kamu ini gara-gara enggak. Kita akan sibuk di situ. Akhirnya kita akan dalam hati kita itu akan menjadi keras, isinya adalah suatu hal yang membangkitkan amarah. Tetapi kalau kita kembali kepada diri sendiri, oke, nggak apa-apa, lingkungan aku sekarang memang seperti ini. Istilahnya kita tetap membawa obor Islam itu dalam diri saya, dimanapun saya berada. Kayak ikan asin. Ibu pernah nggak ngambil ikan asin kemudian bersihin, digoreng, rasanya asin kayak ikan asin, ikan laut yang dipancing, dimakan langsung, rasanya langsung asin kayak air laut. Pernah nggak? Nggak ada. Jadi jadilah seperti ikan di air laut. Walaupun ikannya asin, airnya asin, kita tetap aja ikannya itu menjadi ikan yang segar.
dan bisa dimanfaatkan oleh chef manapun. Kalau ikannya jadi asin mungkin chef bingung mau masak jadi apa gitu loh. Jadi kita jangan menjadi itu gitu. Kita itu harus fleksibel, fleksibel bagaimana Rasulullah itu memberi tauladan kepada kita untuk dia terjun di umat apapun. Rasulullah itu begitu damai hatinya sehingga rahmatan lil alamin terwujud. Sehingga orang lihat orang Islam itu ya ikut damai gitu, bukan umat yang menuntut, merusak, mau apa, bukan gitu. Kamu harus ikut kayak aku kayak ini. Sekarang kalau si pemegang otoritas nggak kayak kita, emangnya kita mau apa? Nah itu, jadi kita harus tetap bersinar untuk menjadi rahmatan lil alamin itu tadi. Bismillah ya Bu ya, Masya Allah tugas kita. Memang tadi harus komprehensif ya Bu Meta ya, benar-benar bisa menghasilkan output dari pendidikan ini yang benar-benar berkualitas. Itu ya antara keluarga, masyarakat dan negara itu harus saling bersinergi, bekerja sama, punya tanggung jawab masing-masing sebenarnya kan. Semuanya mengantarkan kepada tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Dan kalau saya perhatikan tadi kan memang hanya kemudian di dalam sistem Islam itu yang kemudian mampu menghantarkan ya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pendidikan itu sendiri gitu. Bagaimana dengan ini, Bu Ibu sepakat? Sepakat. Nah, sebelum obrolan bincang-bincang kita tutup, mungkin ada poin-poin ataupun closing statement dari Bu Elik maupun Bu Meta. Silakan singkat saja. Silakan. Pertama kali. Iya. Jadi kalau dari sisi parenting ya, dari sisi keluarga, orang tua adalah penanggung jawab utama dan pertama untuk mendidik anak-anaknya. Namun ketika orang tua tadi lupa akan tugasnya, maka anak-anak kita akan diasuh oleh lingkungannya. Itu aja dari saya. Silakan Beda. Ya. Yang menjadi titik penting yang harus kita jalankan mungkin bagaimana tadi saya menyambung apa yang dikatakan oleh Bu Elik, bahwa orang tua itu adalah tempat utama dan pertama di dalam pendidikan anak-anak, dan yang kemudian dari rumah yang kuat bisa terlahir anak-anak yang kuat, harapannya seperti itu. Tapi kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk menyampaikan agar lingkungan masyarakat dan negara kita memiliki arahan yang sama ya, di dalam melakukan pendidikan anak, sehingga target optimal dari pendidikan itu bisa mencapai peradaban yang mulia, generasi yang mulia itu juga bisa tercapai dengan baik. Ya. Jazakumullah khairan atas berbagai sumbangsinya, pendapatnya. Alhamdulillah bincang-bincang sampai kita sudah berada di akhir karena juga waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bisa menjadi sesuatu yang memberikan kontribusi yang baik gitu ya, untuk perubahan proses pendidikan yang dilakukan supaya juga menghasilkan output yang memang berkualitas. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Elik dan Bu Meta. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.